Bagi saudara-saudara yang masih bekerja atau masih berstatus sebagai pekerja, namun saat ini sedang menantikan berakhirnya suatu hubungan kerja atau akan mengakhiri suatu perjanjian kerja, maka simak video ini untuk mengetahui apakah yang menjadi alasan-alasan berakhirnya suatu hubungan atau perjanjian kerja supaya hak-hak Anda sebagai pekerja dapat termenuhi dan Anda tidak dirugikan. Namun sebelum membahas alasan-alasan berakhirnya suatu hubungan kerja, terlebih dahulu kita membahas apakah yang dimaksud dengan hubungan kerja dan apakah dasar terjadinya suatu hubungan kerja tersebut. Berdasarkan definisi yang dinyatakan dalam Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang di dalamnya mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Dari pengertian tersebut dapat dilihat terjadinya suatu hubungan kerja adalah berdasarkan adanya suatu perjanjian kerja, yakni perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak, yaitu kewajiban, hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja. Nah, kalau dilihat dari definisi perjanjian kerja tadi, maka kita melihat bahwa inti dari adanya suatu perjanjian kerja, di dalamnya terdapat adalah syarat-syarat kerja para pihak dan hak dan kewajiban para pihak tersebut. Yang pertama, kita dengan demikian, mari kita lihat satu persatu bagian-bagian dari perjanjian kerja tersebut. Yang pertama, para pihak, yaitu di sini yang pertama adalah pekerja atau buruh. Pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Karena itu dalam perjanjian kerja tersebut harus diperhatikan apakah sebagai pekerja Anda diberikan suatu pekerjaan dan menerima upah atau imbalan dari pekerjaan tersebut. Karena tentu saja tujuan utama kita bekerja adalah untuk mendapatkan upah atau imbalan dari pekerjaan tersebut. Pihak yang kedua adalah tentunya pemberi kerja atau pengusaha. Nah, pemberi kerja adalah dapat merupakan orang perorangan, suatu persekutuan, atau suatu badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan, baik itu milik sendiri atau perusahaan bukan miliknya, yang mempekerjakan tenaga kerja atau pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Dari sini kita melihat walaupun seorang pekerja itu bekerja dengan seseorang atau orang perorangan yang memiliki usaha, maka sebagai pekerja Anda berhak mendapatkan upah atau imbalan dari pekerjaan tersebut. Karena sudah menjadi suatu konsekuensi bagi seorang atau orang perorangan yang mempekerjakan orang lain untuk membantu usahanya atau bekerja di usahanya, maka pekerja tersebut harus mendapatkan upah atau mungkin imbalan lain dari pekerjaan tersebut. Unsur yang kedua atau inti yang kedua adalah syarat-syarat kerja. Syarat-syarat kerja adalah aturan-aturan atau peraturan-peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha atau pemberi kerja dan tata tertib perusahaan. Jadi tentunya seorang pemberi kerja atau suatu perusahaan yang akan mempekerjakan seorang pekerja, tentunya dia mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja atau buruh tersebut agar dapat bekerja di usahanya atau di perusahaannya. Intisari ketiga adalah hak dan kewajiban para pihak, yakni hak dan kewajiban pekerja dan hak dan kewajiban pemberi kerja atau perusahaan atau pengusaha.
hak dan kewajiban masing-masing pihak, yakni hak dan kewajiban pekerja dan pemberi kerja untuk bagi pekerja adalah haknya untuk memperoleh upah atau meningkatkan dan atau mengembangkan kompetensi kerjanya, sedangkan kewajiban dari pengusaha adalah memberikan upah atau imbalan lain serta memiliki tanggung jawab atas peningkatan atau pengembangan kompetensi kerja setiap pekerja. Tentunya kewajiban pekerja adalah bekerja sesuai dengan syarat-syarat kerja yang tercantum dalam perjanjian kerja tersebut. Dan sebaliknya hak daripada pengusaha adalah memperoleh jasa atau pekerjaan dari yang dilakukan oleh pekerja tersebut. Nah, bila mana Anda bekerja kepada suatu badan hukum atau perusahaan, kebiasaannya pasti dalam perusahaan tersebut ada suatu perjanjian kerja. Tetapi bagaimana bila Anda bekerja kepada orang perorangan? Apakah dimungkinkan adanya suatu perjanjian kerja yang menjadi dasar terjadinya suatu hubungan kerja? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita lihat pada pasal 51 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Di sana dinyatakan bahwa perjanjian kerja dibuat secara tertulis atau lisan. Jadi perjanjian kerja itu dapat dibuat secara tertulis, tapi juga dapat dilakukan secara lisan. Pada umumnya atau pada prinsipnya memang perjanjian kerja itu dibuat secara tertulis, namun undang-undang atau pemerintah dalam hal ini membuat suatu kebijakan, melihat kondisi masyarakat yang beragam, maka dimungkinkan. Artinya kondisi masyarakat yang masih ada yang belum bisa membaca dan menulis, atau mereka belum cakap secara hukum, belum mengerti secara hukum, memungkinkan adanya suatu perjanjian kerja secara lisan. Tentunya dalam perjanjian secara lisan itu dimuat isi-isi perjanjian kerja yang simple, yang sederhana, misalnya mengenai identitas para pekerja dan pengusaha, juga jenis-jenis pekerjaan yang diberikan, dan tentunya upah atau imbalan yang akan diberikan oleh pengusaha kepada pekerja tersebut sebagai imbalan dia bekerja kepada pengusaha tersebut. Jadi tidak hanya tertulis, perjanjian secara lisan pun diakui keberadaannya dan keabsahannya. Tentunya ada lebih baiknya dalam perjanjian lisan tersebut ada saksi yang mendengarkan sehingga menjadi lebih kuat keberadaannya. Baik saksi dari pengusaha maupun saksi dari pekerja tersebut yang mendengarkan secara langsung isi perjanjiannya, mengetahui perjanjian tersebut. Jadi bila mana nanti ada suatu sengketa atau perselisihan antara pengusaha dan pekerja, maka saksi-saksi tersebut dapat memberikan keterangan tentang betul adanya atau benar adanya ada suatu perjanjian kerja secara lisan antara pengusaha dan pekerja tersebut. Nah, dalam perjanjian kerja ini haruslah dibuat atas dasar hal sebagai berikut. Jadi pokok-pokok atau hal-hal yang diperlukan dalam suatu perjanjian tersebut setidak-tidaknya memuat 4 hal sebagai berikut. Yang pertama adalah kesepakatan. Artinya di sini adalah kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja tentang perjanjian kerja tersebut. Yang kedua adalah kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum, yakni para pihak yang mengikatkan dalam pekerjaan itu adalah pihak yang cakap atau mampu menurut hukum untuk membuat perjanjian kerja. Kalau berdasarkan undang-undang perkawinan atau undang-undang perlindungan anak, usia minimal yang disebut dengan cakap secara hukum adalah usia yang 17 tahun atau 18 tahun atau yang sudah menikah. Yang ketiga adanya suatu pekerjaan yang diperjanjikan. Jadi utamanya adalah bahwa dalam perjanjian kerja itu ada pekerjaan yang akan diperjanjikan.
Yang keempat, pekerjaan yang di perjanjian itu tidak bertentangan dengan tertitipan hukum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi pekerjaan yang akan diberikan pengusaha pada pekerja tersebut tidak boleh bertentangan dengan hukum atau ketertiban atau kesusilaan yang ada di masyarakat. Misalnya, pekerja tersebut diminta untuk menjadi kurir barang-barang obat-obatan terlarang, atau barang-barang ilegal, atau barang-barang hasil curian, dan sebagainya. Itu tidak diakui, dan itu bertentangan dengan hukum. Nah, lebih lanjut, perjanjian kerja menurut Undang-Undang Tenaga Kerjaan dibuat untuk suatu waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Jadi, jenis perjanjian pekerja itu menurut waktunya dibagi dua, yaitu waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Maksudnya waktu tertentu adalah ada perjanjian kerja yang dibuat antara pemberi kerja dengan pekerja dan pemberi kerja tentang suatu pekerjaan dalam masa waktu tertentu, apakah itu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan sebagainya. Sedangkan jangka waktu tidak tertentu adalah perjanjian kerja untuk pekerjaan-pekerjaan yang permanen, atau dalam istilah bahasa umumnya adalah untuk karyawan tetap. Nah, selain perbedaannya jangka waktu, syaratnya adalah kalau perjanjian kerja waktu tidak tertentu, maka dia disyaratkan boleh dilakukan masa percobaan. Tetapi perjanjian kerja waktu tertentu tidak disyaratkan dan tidak diperbolehkan ada masa percobaan, karena perjanjian kerjanya sudah dibatasi dengan waktu. Nah, setelah mengetahui dasar terjadinya suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi pekerja atau pengusaha, nah sekarang kita akan mengetahui apa saja alasan berakhirnya suatu hubungan kerja itu, atau yang sering dipahami oleh masyarakat adalah alasan-alasan terjadinya suatu pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ini penting. Sebagai seorang pekerja, Anda harus tahu alasan-alasan seorang pemberi kerja atau pengusaha atau perusahaan untuk memberhentikan atau memutuskan hubungan kerja dengan Anda, atau alasan-alasan Anda di PHK. Nah, pada dasarnya berakhirnya suatu perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja atau pengusaha, atau yang disebutkan sebagai pemutusan atau pengakhiran hubungan kerja atau PHK, karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan. Tentunya putusnya itu ada akibatnya, ada suatu hal yang menyebabkan, yang mengakibatkannya berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dengan pemberi kerja atau pengusaha. Nah, berakhirnya atau putusnya hubungan kerja tersebut haruslah disebabkan oleh faktor-faktor yang diatur oleh undang-undang. Dalam hal ini kita dapat lihat dalam pasal 81 angka nomor 42 Undang-Undang Cipta Kerja atau nomor 11 tahun 2020, di mana pada aturan tersebut, pasal tersebut adalah perubahan pada pasal 61 ayat 1 Undang-Undang Tenaga Kerjaan. Nah, alasan-alasan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja berakhirnya suatu hubungan atau di PHK-nya seorang pekerja adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan di mana pekerja itu bekerja melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan atau pemisahan perusahaan. Jadi ada beberapa perusahaan tempat di mana pekerja itu bekerja dengan perusahaan lain bergabung, melebur menjadi satu, atau ada perusahaan lain yang mengambil alih perusahaan di mana pekerja itu bekerja, atau terjadinya pemisahan perusahaan tersebut di mana karyawan atau pekerja tersebut berpisah dengan perusahaan induknya, sedangkan pekerja atau buruh tidak bersedia melakukan hubungan kerja, dan sebaliknya juga pengusaha atau perusahaan yang baru tersebut tidak bersedia menerima pekerja atau buruh. Jadi baik pengusaha maupun pekerja diperbolehkan untuk tidak menerima atau tidak bersedia
melanjutkan hubungan kerja dengan perusahaan atau dengan pekerja tersebut. Yang kedua, perusahaan melakukan efisiensi, diikuti dengan penutupan perusahaan atau tidak diikuti dengan penutupan perusahaan yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian. Jadi kalau perusahaan itu rugi secara berturut-turut dalam jangka waktu yang lama, maka perusahaan diizinkan untuk melakukan efisiensi, artinya pengurangan tenaga kerja, dan tentunya itu berakibat pada pemutusan hubungan kerja dengan sejumlah karyawan atau pekerja. Yang ketiga adalah perusahaan tutup yang disebabkan karena perusahaan mengalami kerugian secara terus-menerus selama 2 tahun. Jadi secara finansial perusahaan tidak mampu lagi menjalankan usahanya, sehingga maka semua karyawan itu di PHK dan perusahaan pun ditutup. Yang keempat, perusahaan tutup yang disebabkan karena keadaan yang memaksa atau force majeure. Jadi perusahaan di mana pekerja atau buruh itu bekerja tutup akibat adanya force majeure atau keadaan atau kejadian tertentu yang memaksa. Artinya seperti bencana alam, kerusuhan sosial, gangguan keamanan. Karena keadaan-keadaan tersebut mengakibatkan keadaan yang di luar daripada jangkauan manusia, mengakibat perusahaan tersebut tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Yang kelima, perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran hutang. Yang keenam, perusahaan pilot. Yang ketujuh, adanya permohonan pemutusan hubungan kerja yang diajukan oleh pekerja atau buruh. Nah, jadi pekerja atau buruh juga dapat mengajukan permohonan pemutusan hubungan kerja dengan perusahaan atau pengusaha, dengan pemberi kerja, dengan alasan bahwa pengusaha, pemberi kerja atau perusahaan tersebut melakukan perbuatan sebagai berikut. Yang pertama, menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam pekerja atau buruh. Yang kedua, membujuk atau menyuruh pekerja, buruh untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, tidak membayar upah tepat pada waktu yang telah ditentukan selama 3 bulan berturut-turut atau lebih. Jadi kalau pekerja itu merasa bahwa perusahaan ini ada tanda-tanda ada masalah dengan finansial yang ditunjukkan, yang dibuktikan dengan keterlambatan pembayaran upah selama 3 bulan berturut-turut tidak dibayar, lalu bulan 4 dibayar, berikutnya lagi tidak dapat dibayar selama 3 bulan dan sebagainya, terus menerus, maka pekerja atau karyawan tersebut atau buruh tersebut dapat mengajukan PHK. Meskipun pengusaha membayar upah secara tepat waktu sesudah itu. Jadi setelah 3 bulan tidak bayar, bulan keempat dibayar semua tepat pada waktu sesuai tanggal yang ditentukan, namun bulan kelima dan seterusnya terlambat lagi, bulan ke-8 bisa lagi dan sebagainya. Karena mungkin karyawan atau pekerja merasa tidak nyaman dengan kondisi tersebut, maka pekerja atau karyawan atau buruh dapat mengajukan permohonan PHK. Yang keempat, tidak melakukan kewajiban yang telah dijanjikan kepada pekerja atau buruh. Jadi pengusaha atau perusahaan tidak melakukan kewajiban, yaitu membayar upah, tentunya kewajibannya. Yang kelima, memerintahkan pekerja atau buruh untuk melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Jadi misalnya seorang pekerja tersebut ditugaskan atau dijanjikan bekerja dalam bidang tertentu, ternyata begitu masuk di perusahaan diberikan posisi atau pekerjaan yang tidak sesuai, ya pekerja atau karyawan dapat mengajukan permohonan PHK. Atau memberikan atau pengusaha atau perusahaan memberikan pekerjaan yang membahayakan jiwa, keselamatan, kesehatan, dan kesusilaan pekerja atau buruh. Sedangkan pekerjaan tersebut tidak dicantumkan pada perjanjian kerja. Jadi ada pekerjaan-pekerjaan sampingan, tambahan yang diberikan oleh pengusaha atau perusahaan, dan tambahan pekerjaan tersebut sangat membahayakan atau dirasa dapat membahayakan atau mengancam kesehatannya atau kesusilaan pekerja tersebut. Nah, pekerja tersebut dapat mengajukan PHK. Yang kedelapan, alasan PHK adalah adanya putusan lembaga penyelesaian
perselisihan hubungan industrial yang menyatakan pengusaha tidak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksudkan di atas. Jadi pekerja yang menginginkan PHK atau yang ingin mengajukan permohonan PHK dapat mengajukannya kepada lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial dengan alasan bahwa pengusaha atau perusahaan tidak melakukan perbuatan atau janjinya, dan terhadap permohonan yang diajukan oleh pekerja atau buruh, pengusaha memutuskan untuk melakukan PHK. Jadi setuju. Yang kesembilan, pekerja atau buruh mengundurkan diri atas kemauan sendiri dan harus memenuhi syarat. Jadi walaupun dia mengajukan permohonan untuk mengundurkan diri, ada juga syarat-syaratnya. Yang pertama, mengajukan permohonan pengunduran diri tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Jadi sudah berlaku umum ya di perusahaan-perusahaan atau di masyarakat. Dimana kalau seorang pekerja atau karyawan ingin mengundurkan diri, biasanya disyaratkan 30 hari sebelumnya sudah diberikan pemberitahuan. Yang kedua, tidak terkait dalam ikatan dinas. Jadi kalau pekerja atau buruh terlibat dalam ikatan dinas tidak boleh mengajukan permohonan diri, pengunduran diri. Yang ketiga, tetap melaksanakan kewajibannya sampai tanggal mulai pengunduran diri. Nah, jadi hari ini dia mengundurkan diri, tidak boleh besok langsung tidak bekerja. Dia tetap harus bekerja selambat-lambatnya 1 bulan ke depan atau 30 hari ke depan. Setelah itu baru mengundurkan diri. Yang ke-10, alasannya adalah pekerja atau buruh mangkir selama 5 hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis. Jadi apabila karyawan, pekerja atau buruh tidak hadir di tempat bekerjanya selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan tertulis, tanpa informasi, dan sudah dipanggil secara patut, secara tertulis 2 kali berturut-turut juga tidak hadir, maka perusahaan atau pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja atau buruh atau karyawan tersebut. Yang ke-11, pekerja atau buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan sebelumnya telah diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut, masing-masing berlaku untuk paling lama 6 bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Dalam hal ini dapat disebutkan bahwa pekerja atau buruh atau karyawan tersebut melakukan pelanggaran atau wanprestasi. 12. Pekerja atau buruh tidak melakukan pekerjaan selama 6 bulan akibat ditahan pihak yang berwajib karena diduga melakukan tindak pidana. Jadi apabila pekerja atau karyawan tersebut atau buruh tersebut tersangkut kasus hukum, ditahan oleh pihak kepolisian atau pihak yang berwajib selama 6 bulan, maka karyawan tersebut dapat dilakukan PHK. Pekerja atau buruh mengalami sakit berkepanjangan atau cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya setelah melampaui batas waktu 12 bulan. Yang ke-14, pekerja atau buruh memasuki usia pensiun. Dan yang terakhir, pekerja atau buruh meninggal dunia. Nah, selain alasan-alasan di atas, putusnya suatu hubungan kerja antara pekerja dengan pemberi kerja, undang-undang juga mengatur alasan-alasan pemberi kerja atau perusahaan melarang melakukan PHK terhadap pekerja. Jadi tadi ada alasan-alasan perusahaan boleh melakukan PHK kepada karyawan, sekarang alasan-alasan perusahaan tidak boleh melakukan PHK kepada karyawannya. Nah, alasan-alasan ini diatur dalam pasal 153 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Undang-Undang Cipta Kerja. Yaitu alasan yang pertama adalah pekerja berhalangan masuk karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Jadi kalau sakit cuma 3 hari atau
5 hari, itu tidak boleh dilakukan PHK. Maksimal tidak boleh terus selama 12 bulan atau 1 tahun tidak bekerja, baru diperbolehkan dilakukan PHK. Yang kedua, perusahaan atau pengusaha tidak boleh mem-PHK pekerja karena berhalangan menjalankan pekerjaannya. Halangan tersebut karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi misalnya karyawan tersebut tidak hadir karena ada kewajibannya sebagai seorang warga negara, misalnya ikut mencoblos dalam pemilu, pilkada, atau karena mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang diwajibkan oleh negara sesuai undang-undang, maka perusahaan atau pengusaha tidak boleh mem-PHK karena ketidakhadiran tersebut. Yang ketiga, pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Jadi yang Muslim misalnya setiap hari Jumat harus melakukan sholat bersama, dan itu rutin dilakukan setiap minggu, atau yang beragama lain seperti Nasrani yang harus beribadah setiap hari Minggu, dan agama yang lain, nah, maka perusahaan tidak boleh atau pengusaha tidak boleh mem-PHK karena karyawan tersebut menjalankan ibadahnya atau menjalankan agamanya. Yang keempat, pekerja menikah. Yang kelima, pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusut bayinya. Jadi kalau melihat ada pekerja wanita hamil, ya perusahaan tidak boleh karena alasan hamil nanti tidak bisa bekerja dengan produktif, dengan efektif, di PHK, tidak boleh. Yang keenam, pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya dalam satu perusahaan. Nah, ini ada hal yang baru. Dulu ada rumor, bahkan ada satu aturan di perusahaan tersebut, pekerja tidak boleh mempunyai hubungan pertalian darah atau ikatan perkawinan dengan pekerja lain atau karyawan lain. Nah, sekarang di sini diperbolehkan. Jadi kalau seseorang suami satu kantor dengan istri, atau suatu suami menikah dengan karyawan lain dalam satu perusahaan, itu tidak boleh di PHK salah satunya. Tetap diterima dua-duanya sebagai karyawan di satu perusahaan tersebut. Pekerja mendirikan, menjadi anggota dan atau pengurus serikat pekerja. Pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan perusahaan, atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. Jadi kalau seorang seorang pekerja atau karyawan atau buruh terpilih atau menjadi anggota serikat pekerja, menjadi pengurus serikat pekerja, dan melakukan kegiatan-kegiatan sebagai konsekuensi dia sebagai pengurus serikat pekerja, baik di luar jam kerja ataupun di dalam jam kerja, tapi sudah ada izin dari atasan dan dapat persetujuan dari atasan dan sebagainya, maka karyawan tersebut tidak boleh di PHK. Yang kedelapan, pekerja tidak boleh di PHK karena mengadukan perusahaan kepada yang wajib mengenai perbuatan perusahaan yang melakukan tindak pidana kejahatan. Jadi misalnya seorang karyawan dalam bidang keuangan mengetahui perusahaannya menggelapkan pajak misalnya, atau melakukan manipulasi penghitungan keuangan, laporan keuangannya, atau tindakan-tindakan perusahaan yang bermain curang dan sebagainya. Nah, pengusaha ini atau pekerja ini melakukan atau mengadukan tindakan-tindakan perusahaan itu, nah maka pengusaha tidak boleh atau perusahaan tidak boleh mem-PHK karyawan tersebut. Yang kesembilan, karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Jadi perusahaan tidak boleh mem-PHK karyawannya karena berbeda agama dengan dia, berbeda suku, berbeda pilihan politik, berbeda calon kandidat di dalam politik dan sebagainya. Yang ke-10, pekerja tidak boleh di PHK dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka panjang waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Jadi kalau misalnya karyawan tersebut sakit atau kecelakaan atau cacat tetap, tetapi dokter belum dapat menentukan kapan waktu penyembuhannya, maka tidak boleh langsung di PHK. Karena syaratnya tadi, di awal tadi kita katakan boleh di PHK kalau
karyawan tersebut sakit, cacat, atau ada situasi kesehatan lainnya mengganggu pekerjaannya selama 12 tahun. Selama 12 bulan. Selama 12 bulan baru boleh. Tapi kalau belum ditentukan, belum diketahui pasti berapa lama dia berhalangan, tidak boleh langsung di PHK. Harus diketahui dulu secara pasti berdasarkan pemeriksaan dari rumah sakit atau dokter bahwa karyawan tersebut akan berhalangan selama 12 bulan oleh karena sakit atau oleh karena keadaan fisiknya, baru boleh di PHK. Tapi kalau belum dapat ditentukan waktunya, belum dapat dipastikan waktunya, tidak boleh di PHK. Nah, setelah kita mengetahui alasan-alasan bolehnya di PHK dan tidak boleh di PHK, perlu diketahui bahwa suatu perjanjian kerja tidak dapat berakhir karena meninggalnya pengusaha. Jadi kalau ada seorang pekerja atau buruh atau karyawan bekerja dengan pengusaha orang per orang, nah kalau pengusahanya meninggal dunia, maka karyawan tersebut tidak dapat di PHK atau berakhir begitu saja, atau beralihnya hak atas perusahaan akibat penjualan, pewarisan atau hibah. Jadi perusahaannya berpindah tangan atau pengusahanya, pemiliknya berpindah tangan. Jika terjadi pengalihan perusahaan, hak-hak bekerja menjadi tanggung jawab pengusaha baru, kecuali ditentukan lain dalam perjanjian pengalihan yang tidak mengurangi hak-hak pekerja. Jadi boleh di PHK, tetapi hak-hak pekerja harus diperhatikan. Tidak boleh semena-mena. Begitu ganti pemilik, ganti perusahaan, langsung tiba-tiba di PHK, tidak boleh. Harus menjalankan prosedural yang diatur oleh undang-undang, bagaimana pemutusan hubungan kerja itu dapat dilakukan. Ada syarat-syaratnya yang sudah kita uraikan di atas. Nah, lebih lanjut, jika pengusaha meninggal dunia, maka ahli waris pengusaha dapat mengakhiri perjanjian kerja setelah berundingkan dengan pekerja. Jadi itu tadi. Tidak boleh semata-mata atau seketika langsung di PHK dengan semena-mena, tetapi ahli warisnya atau penerus dari perusahaan atau pengusaha tersebut menegosiasikan, memusyawarahkan bagaimana kelanjutan hubungan kerja antara pengusaha yang baru tersebut dengan pekerja. Namun jika yang meninggal dunia adalah pekerja, maka ahli waris pekerja berhak mendapatkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau hak-hak yang telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Jadi mungkin ada penghargaan yang diberikan oleh perusahaan kepada pekerja yang meninggal dunia atau kepada keluarganya atau ahli waris daripada pekerja yang meninggal itu. Jadi semacam uang penghargaan. Nah, selanjutnya penting untuk diketahui bahwa perjanjian kerja atau kontrak kerja tidak dapat ditarik kembali dan atau diubah secara sepihak. Jadi kalau perjanjian kerja itu sudah ditandatangani, disepakati oleh kedua belah pihak, maka salah satu pihak tidak boleh dengan sewenang-wenang secara sepihak menarik diri atau membatalkan perjanjian tersebut kecuali atas persetujuan para pihak atau persetujuan bersama. Nah, ini diatur dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, demikianlah ulasan kami mengenai alasan-alasan di PHK-nya seorang pekerja atau buruh atau karyawan, dan juga alasan-alasan tidak bolehnya seorang pekerja, karyawan atau buruh di PHK oleh perusahaan atau pengusaha. Semoga apa yang kami uraikan ini dapat bermanfaat bagi Anda yang sekarang ini berstatus atau bekerja sebagai karyawan, sebagai buruh, atau sebagai pekerja. Semoga bermanfaat. Terima kasih.